Loh, langsung meneng kabeh. Ya menghargai kehadiranmu iki, Cak. Saya langsung meneng aku, Cak. Iki omahe sapa sih iki? Iki omahku dhewe asline. Ya kangen ya. Ya, kangen aku nang kene Anyar iki. kayane ya. Dan aku dino iki ku merasa pingin, wah pokok aku di sini untuk mengkampanyekan calon saya. Iya. Iya, calon bupati pilihan saya itu yang nomor 12. Loh, kok rolas? Gak urutnya rolas dhisik. Loh, di kabupaten saya ini beda. Di kabupaten saya ini awal 12 langsung. Wow. Karena 1 sampai 11 pemain sepak bola. Iya. Dan calon bupati pilihan saya itu harus dipilih oleh anak-anak saya. Karena dia anti mainstream. Kalau calon bupati yang lain itu fotonya dipajang di mana-mana, dia fotonya enggak ada di mana-mana. Loh, kok iso? Loh, jadi nanti kalau kepilih kita bingung, iki sapa? Ngono. Memang digawe ngono. Karena misterius. Nah, Misterius. pokok semua keluargaku harus milih dengan pilihan yang sama. Andi bini kok edina agi nang budi ngarang kok saku keng remah. Jare mo nandi bini romon keluar lo ajak si bini tonton deh tak keluar sedih dari sedang. JTV ini masih siaran di Rusia dah. Pakai bahasa Rusia. Oh, sudah lupa sama istrinya. Loh, enggak, kon kawin ambek saya itu 32 tahun kok tetep aku gak iso bahasa Madura. Lah sampean salah nek wayahe nang Madura sampean gak gelem. Sampean gak eling biyen sing ngelamar saya. Mulai dari jembatan Petekan sampai JTV. Loh, jangankan jembatan Petekan, jembatan Saklar ya tak kekno awakmu. Aduh Mas, kamu Mas. Kalau memang kamu itu setia, kalau keluar itu mbok saya itu digandeng. Loh, saya itu mau ngasih tahu tetangga-tetangga pilihan saya. Biar nanti kamu juga milih seperti pilihan saya. Terus kamu mau nyuruh saya suruh milih? Loh iya. Sampean jangan maksa-maksa saya, biarpun saya istrimu jangan dipaksa. Kok ben bengi kon tak paksa ngono lho. Loh kalau maksa itu. Mas. Pokoknya pilihannya harus nomor 12. Nggak bisa. Terus sampean itu kalau memaksa suruh milih itu lakare sampean itu mau dapat apa? Loh, Dapat ini apa untuk sampean? bangsa. Ini untuk bangsa. Aduh, jarengnya mana itu sudah kaya-kaya sendiri, makan-makan sendiri kok sampean mau maksa pilih itu. Nah, kamu milih yang siapa? Kalau saya itu harus pilih nomor 27, Mas. Aduh, ribut terus. Dua wong tua ribut terus. Ribut. Pusing mentul gini, pusing mentul gini. Punya orang tua ribut terus. Iki nggak ribut, ini romantis, Nduk. Mami, Daddy. Ya Allah. Sekali-sekali Madura diceluk Mami. Mami and Daddy. Nak. Mentul udah punya pilihan sendiri, nggak usah dipaksa-paksa. Daddy nyuruh Mentul pilihan nomor 12. Mami nyuruh Mentul pilih nomor 12. Mentul punya nomor sendiri 47. Merdeka. Anakku kayak mau puisi Mana modelnya. makanya, ini Bisa, keluarga aku ceramah ya gini. Hah? 47. Aku 27, Nak. Kon 47, aku 27, Nak. Kon 47 kamu? Pantes ya, anak perasaan lanang ben lahir. Daddy, gak bisa pokoknya. Aku punya pilihan sendiri, aku sudah mahasiswi. Aku juga punya pilihan sendiri. Aku pilihan pilkada wigis. Gak bisa, Daddy, gak bisa kayak gini. Lah apa sih, kon kata job-joban gak enek ngono jeng ngamuke. Daddy nemulan, Daddy nganggur. Setan anakku iki mari kesurupan nang. Lah iki. mangkane. Gak bisa. Mami dan Daddy gak bisa memaksakan kehendak Mentul mahasiswi. Setan. Aku kok yo heran yo. Hmm. Aku ambek sampean iki lak pasangan wong sampean elek, aku kok duwe anak ayu koyo ngene. Tapi aku yo gak gelem kalah aku jawab nang tangga-tanggaku. Oh iya. Masih bojoku elek wong tanggaku ganteng-ganteng. Gak apa-apa aku ya mbek tonggoku ya. Terus gak bisa, pokoknya Mentul punya pilihan sendiri. Kalau misalkan Saya Mami sama juga Daddy punya tekan, gak pilihan bisa, sendiri. gak Pilih bisa, wes. pilihannya papa. Enggak. Nggak Kok bisa. jadi papa? Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean karo ono wong romantis. Milih piro? Ngalih sik. Iki ono apa kok seneng-seneng kabeh kok Loh. iki mau. Lu anak. Gegeran Padu, Pak le. Dek. Bagi-bagi duit ta iki. Kok bagi-bagi duit ini Ini loh Mami sama Daddy aku tengkar terus Pak De. Kan aku Masalah juga- apa? Masalah Iku loh apa? pilihan pilkada kan aku ya wis gede ya. Aku punya pilihan sendiri Pak De. Lek wis ono Eh, balio-balio nih. Bos, ikan tapping adik kan gawe masker, gak harus Iya. apa sing ngomong. Tinggal sing ngomong kudu gerak-gerak ngene. Cek kaya unyil. niki sinten Kak niki Pak Rete nggih. Lho Pak Rete, Pak RT. Oh, Pak RT. Ya tapi manganane RW. Gini loh Pak Rete, ini loh
loh suami saya ini memaksa saya harus ikut Milih dia. 12. 12. Oleh jenenge demokrasi golek di Nggak boleh. kan lho baliho sing Heeh. nang gone pajangan-pajangan nang Iya. dalan. Iya. Iku tibake kena santet. Loh, kok iso? Ayo. Delok ana pakune nang dodo. Ana pakune nang moto. Kepingin melempung, kepingin mati Iku dah. kena santet. Pancen Sing nego garai santet ero kon. apa? Siapa nih? Oma Kok? Irama. Lho, kok iso? Bisa Pak De. Yuk kita santet. Santai, Yuk saya lucu kita ya, saya santai, lucu ya yuk Pak De kita ya. santai. Saya lucu. Saya Iya. lucu loh Pak De iki. Masa jawab-jawaban cuy gak? Gini loh Papa. Eh. Ngenten Pak Rete. Iya, 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 Kula apa? kandhani. Sampean itu milih yang ndak apa-apa, tapi ndak usah maksa. Kudu 12. Kak, Gak oleh, 12, gak oleh. 12. Nggak boleh. Oleh maksa-maksa ngono ya. Nek kepingin jelasin, jenenge demokrasi gak oleh maksa. Itu Ya. hak pribadi masing-masing. Itu Iya. haknya sendiri. Demokrasi, Pak RT, yang demo tak kerasi. Weh, gak oleh wis saiki kene ndelok nang dialoge Bang Pespol ya. anak solusi gak kira-kira? Iya, Ya tak apa? kei. Ya, Iki Kak. engko tak ajari nyoblos ya. Iya. Terus aku diajari sapa Pak RT? Tak coblos dhewe, tak coblos dhewe, ayo. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya kamu yang wakil rakyat seharusnya merakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Loren Agnes dan juga rekan saya Saya Cak Bagus. dalam acara dialog khusus dengan tema peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Serentak tahun 2020 di Jawa Timur yang dipersembahkan khusus oleh Bakas Bangpol Jawa Timur. Jawa Timur, iya. Benar sekali. Dan pemirsa memang tinggal hitungan bulan saja begitu ya, Bagus ya. Nanti kira-kira tanggal 9 Desember ya, Betul. kalau nggak salah 9 Desember kita akan serentak melakukan pilkada pemilihan pilwali dan pilbub ya. Betul sekali. Di Jawa Timur sendiri pemirsa ada 19 kabupaten dan kota yang Wow, ikut berpartisipasi. Benar, tapi tentunya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, masyarakat tetap dituntut untuk jeli memilih kepala daerah yang akan memimpin daerahnya nanti. Ya. Dan tentunya untuk membahas hal tersebut, kali ini dialog khusus Ya. hadir untuk memberikan informasi Silakan, untuk Loren. Anda. Langsung saja saya panggil keempat narasumber kita yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Yang pertama, selamat sore dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Ketua KPU Jawa Timur, Bapak Hairul Anam. Monggo silahkan Kami Bapak. persilakan Mbak. Kemudian Khairul Ketua Anam. Bawaslu Jawa Timur, Bapak Muhammad Amin. Kemudian Silakan, juga Bapak. anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Bapak Andi Firasadi, dan juga Ketua PWI Jawa Timur, Bapak Ainur Rohim. Selamat sore Bapak, Silakan. silahkan. Silakan. Nah, silakan Loren. Baik, pemirsa sebenarnya kita memiliki 5 narasumber begitu ya Bagus Seharusnya ya. 5. Benar, tetapi nanti akan menyusul adalah Ketua Bagas Bangpol Jawa Timur, Bapak Jonathan Yudayano. Mungkin begini Loren, kalau misalkan seluruh masyarakat Jawa Timur sudah tahu, kemungkinan banyak yang sudah tahu bahwa kita nanti serentak tanggal 9 Desember itu akan melakukan pilkada untuk pilwali dan pilbub. Benar. Tapi bagaimana dengan kondisi pandemi Covid ini? Apakah ada yang berubah? Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Baiklah, mungkin saya langsung saja menuju ke Pak Hairul Anam ya, Ketua KPU Jawa Timur. Bapak melihat adanya kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya ada informasi dari KPU Pusat bahwa target pemilih dari sebelumnya 77,9, mohon dikoreksi jika salah Bapak, turun menjadi 77,5%. Untuk di Jawa Timur sendiri, target pemilihnya karena ada pandemi COVID-19 seperti ini, apakah sama atau memiliki target sendiri Bapak? Ya, jadi yang pertama bahwa memang betul, jadi target peningkatan partisipasi pemilih dari awalnya 79% ya, ini diturunkan menjadi 77,5%. Targetnya ya yang turun Target ya. Oke. Kalau bicara kemudian bagaimana di Jawa Timur dan target untuk KPU Jawa Timur, kami di Jawa Timur menargetkan paling tidak memang memenuhi target nasional, tetap 77,5%. Bahkan sebenarnya kami juga masih sangat optimis ya
bahwa partisipasi pemilih masyarakat untuk pemilihan 2020 ini masih bisa di atas 80%. Kenapa optimis? Karena kalau berkaca dari pelaksanaan pemilihan di 2019 kemarin, partisipasi di Jawa Timur ini termasuk cukup tinggi. Jadi ada 82,23% kehadiran pemilih saat pemilu nasional 2019 kemarin. 82% Pak ya, dari yang sudah terdata untuk mempunyai hak pilih berarti 82% yang kemarin. 82,23% kehadiran. Oke. Ya. Kemudian dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Bapak melihat target yang tahun ini sebenarnya turun begitu. Apakah optimis Bapak bahwa Jawa Timur dapat menembus seperti itu? Ya, jadi begini Pak. Kita semula sebelum ini melakukan semacam kajian kan begitu. Kita melihat beberapa daerah di luar negeri terutama kita dapatkan informasi itu beberapa daerah itu yang sudah melakukan pemilu itu mengalami penurunan. Bahkan ada yang di Mali itu sampai pada angka 7%, dari 47 turunnya luar biasa. 7% Pak? Iya betul, itu data yang kami dapatkan. Nah kemudian kami punya gagasan karena kebetulan Komisi A ini adalah yang membidangi hukum dan pemerintahan, maka kita coba melakukan yang namanya upaya untuk mendorong teman-teman baik itu yang di Bawaslu maupun yang di KPU. Oleh karena itu kami juga melakukan roadshow, kami kunjungan dari beberapa KPU-KPU di Jawa Timur, karena problemnya kan jangan sampai nanti kalau memang gini, jadi jangan sampai publik kemudian tidak menggunakan haknya hanya karena takut COVID kan begitu. Ya, ya. Jadi sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana pemilu ini sukses, kemudian tidak timbul klaster baru kan begitu sebetulnya yang diharapkan oleh Komisi A. Tentunya kita semuanya seperti itu. Nah dari temuan kami di lapangan memang kalau membandingkan data antara pemilu legislatif dengan pilkada sebelumnya tahun 2015 itu memang ada kenaikan kan begitu. Tetapi sebetulnya memang yang luar biasa kemarin ya tahun 2019 itu memang luar biasa kenaikannya. Tetapi kalau yang kita lihat di daerah-daerah sebelumnya, angka yang tadi disampaikan oleh Pak Anam ini sebetulnya juga belum tercapai pada saat pemilu yang kemarin. Yang pilkada tahun 2015 itu belum tercapai angka yang ditargetkan oleh pusat kan seperti itu. Oleh karena itu, karena Komisi A itu adalah juga bagian dari utusan dari partai-partai politik, maka peran ini tidak bisa dibebankan pada KPU aja kan begitu. Tapi partai politik juga harus mendorong bagaimana masyarakat itu tetap hadir, tetap memilih juga hati-hati. Karena apa? Karena di dalam pemilu ini kan sebetulnya orang sedang memilih pemimpin yang nanti akan menentukan nasibnya. Ini kan seperti itu. Ini yang kita tekankan beberapa kali di dalam pertemuan teman dengan KPU. Secara umum persiapannya luar biasa. Berkaitan dengan anggaran yang diterima oleh pihak KPU itu sudah jalan semua, tidak ada hambatan. Sempat terjadi di Jember, tetapi kemudian juga terselesaikan dengan baik. Jadi kinerja teman-teman KPU di kabupaten kota yang selama ini kita sudah pernah sambangi itu kita datangi memang bagus, Mbak. Jadi tidak ada persoalan, tinggal bagaimana sekarang kita mendorong, tidak perlu takut nanti datang ke TPS, tapi juga jangan sampai salah memilih pemimpin. Itu ya serius, karena gini. Jadi saya garis bawah itu sih. Ya, yang harus lebih ditakutkan adalah salah memilih ya. Ya, karena begini, Jawa Timur itu kemarin dari tahun 2015 itu ada sesuatu yang sebetulnya cukup membuat, mohon maaf ya, saya ini kan biasa terbuka aja. Itu ada sejumlah 14 kepala daerah yang benar harus berurusan dengan korupsi gitu kan begitu. Nah, ini kan yang menurut kami ini gimana kan begitu ya. Jangan sampai kemudian rakyat ini salah memilih. Oleh karena itu kita ketat betul mensosialisasikan, karena kalau sampai salah memilih, dan Jawa Timur ini juga termasuk angka tertinggi 14 maaf nih, iya. Saya potong ya. Padahal masyarakat itu kan sudah tersaji nih calon nih. Betul. Ya, Jo. Kan ada kokinya nih. Iya. Kokinya salah menyajikan makanan atau masyarakatnya salah makan ini? Enggak, ya jadi gini, kalau kita menganggapnya bahwa fungsi kita adalah fungsi pengawas, ya kita pelototi bareng-bareng kan begitu. Pelototi bareng-bareng ya, gitu. nanti mungkin teman-teman Bawaslu ini juga luar biasa juga kinerjanya di daerah itu. Banyak pengalaman kami ketemu dengan teman Bawaslu juga banyak temuan sebetulnya. Karena kalau berkaitan dengan tindak pidana pemilu, itu kan ada dua hal. Dia juga bisa bersumber dari yang namanya temuan, dan juga bisa bersumber pada laporan. Harapan kami sebetulnya bagaimana masyarakat ini yang mengawal sehingga proses demokrasi ini betul-betul ketat. Nah kalau ketat otomatis mau korup kan sulit kan begitu. Mungkin bisa langsung ditanyakan dari perwakilan Bawaslu Bapak Anggi. Ini ada Pak Angku Nalvi, Komisioner Bawaslu Bapak. Bapak untuk
pengawasan dari Bawaslu sendiri, apalagi sekarang kondisinya berbeda karena COVID-19 seperti ini, bagaimana Pak untuk pengawasan Bawaslu sendiri sehingga tidak terjadi hal-hal yang sebelumnya sudah pernah terjadi begitu? Ya, jadi untuk mengawali proses pelaksanaan tugas pengawasan Pilkada 2020 khususnya di 19 kabupaten kota, Bawaslu Jawa Timur itu telah merumuskan yang namanya Indeks Kerawanan Penyelenggaraan Pilkada, baik dari aspek keamanan dimensi sosial politik, kemudian kontestasi dan beberapa dimensi yang digunakan oleh Bawaslu untuk memetakan wilayah mana saja terkategori rawan, misal di Kabupaten Mojokerto misalnya. Di Kabupaten Mojokerto ini ada tingkat kerawanan terkait dengan dimensi kontestasi karena pada periode sebelumnya, pilkada sebelumnya ada persoalan sampai ke Mahkamah Agung berkaitan dengan rekomendasi pasangan calon dari partai politik. Kemudian ada beberapa kabupaten kota yang pernah terjadi aksi pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum, itu dimensi dari keamanan politik. Kemudian tingkat kerawanan netralitas aparatur sipil negara, harus kita ketahui bahwa dari 19 kabupaten kota hampir semuanya sebelum Sidoarjo kemarin PLT-nya wafat itu saat ini 18 kabupaten kota potensi akan diikuti oleh calon dari unsur petahana, sehingga ketika ada calon petahana sangat dimungkinkan keterlibatan aparatur sipil negara tidak bisa menjaga netralitasnya itu sangat besar. Itulah Bawaslu didasarkan pada identifikasi kerawanan itu melakukan upaya-upaya pencegahan, misal dengan pendekatan kepada pihak-pihak yang mungkin melakukan pelanggaran tersebut. Mungkin kalau dari kacamata media sendiri, Pak Ainur, untuk kondisi pemilu kada nantinya karena adanya COVID-19 seperti apa Bapak? Kalau dari perspektif media, isu pilkada itu isu yang sangat menarik ya, isu yang sangat cantik lah. Artinya dalam tempo yang masih panjang, 6 bulan, 9 bulan sebelum pilkada, itu media sudah melakukan eksploitasi terhadap isu tersebut dari banyak sudut pandang lah, dari banyak segi gitu loh. Dan memang itu salah satu fungsi penting media dalam urusannya dengan atau dalam kaitannya dengan politik gitu loh. Jadi relasi antara media dengan politik itu setidaknya ada empat posisi ya. Pertama bahwa media itu sebagai marketplace of idea, tempat untuk memasarkan ide-ide. Ide-ide dari siapa? Dari para calon pemimpin, dari para tokoh masyarakat yang ingin masuk ke wilayah politik, yang ingin masuk ke wilayah pemerintahan. Yang kedua bahwa media itu hakikatnya adalah aktor politik, tapi bukan aktor politik dalam pengertian politik praktis ya. Tapi dalam pengertian memberikan pendidikan politik kepada publik, kepada masyarakat. Yang ketiga sebagai watchdog atau kekuatan kontrol kepada para politikus, karena itu jangan menilai berlebihan terhadap media ketika media itu melakukan taruhlah menguji kapasitas, kompetensi, pengalaman, dan integritas daripada para calon. Gitu. Yang keempat, posisi media itu sebagai guardian of demokrasi, artinya pengawal daripada demokrasi. Artinya apa? Bahwa media harus merambu siapapun tokoh, siapapun kekuatan yang ingin mengacau demokrasi untuk dekat kepada pusat kekuasaan kan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kontrol sosial yang memang diperankan oleh media. Benar. Dan itu dibenarkan di Indonesia dengan hukum positif Undang-Undang 40 tahun 99. Saya kira itu. Oke, baik. Ya, baiklah pemirsa. Kita akan masih terus melanjutkan dialog kita pada sore hari ini begitu ya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam dialog khusus yang dipersembahkan oleh Bakesbang Pol Jawa Timur. Merah putih teruslah kau berkibar, yang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, yang tertinggi di Indonesia ku ini.
Ya, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus pemirsa yang kali ini secara khusus dipersembahkan oleh Bkespangbol Jawa Timur dengan tema peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur. Ada yang berubah ya di Benar. studio ini ya. Benar, yang seperti- pertama saya sudah duduk, ya tadi berdiri. Kemudian yang bedanya kedua ya. sudah ada di depan kita ya di tengah kita Bapak Jonathan ya. Benar, Ketua Bkespangbol Jawa Timur Bapaknya. Kepala Bkespangbol Jawa Timur, mohon maaf Bapak. Baik, Pak, Pak Jonathan, melihat kondisi pemilu kada nantinya yang karena COVID-19 seperti ini, tentunya ada target pemilih yang turun Pak dari 79 ke 77,5. Bagaimana Pak menyikapi hal tersebut Pak? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua dan salah satu tugas pemerintah ini by undang-undang bahwa salah satu tugas pemerintah adalah membantu Komisi Pemilihan Umum dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat di dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Saya kira ini penting. Partisipasi ini artinya bahwa orang itu akan datang ke TPS dan memberikan suaranya. Tentu ini situasinya saat ini situasi COVID, pandemi, maka pilkada sekarang ini sangat berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Betul. Jadi ini ada yang sesuatu yang baru, sesuatu yang spesial karena ini adalah pandemi. Oleh karenanya penting sekali buat kita untuk memberikan sosialisasi dan itu salah satu tugas kita juga adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa suara Anda sangat penting. Karena suara Anda adalah hak konstitusi Anda dan ini harus dilaksanakan di dalam pelaksanaan pilkada ini. Bagi mereka yang memang sudah masuk di dalam kewajiban untuk memilih. Nah, tugas ini saya kira sosialisasi ini harus diberikan kepada masyarakat sepenuhnya agar mereka bisa datang ke TPS. Karena ini banyak hal yang baru, mungkin Pak Anam bisa menjelaskan banyak soal ini. Seperti jumlah DPT-nya per TPS itu maksimal 500. Kemudian ada protokol kesehatan yang ketat di situ. Tinta tidak lagi dicelup tapi ditetes misalnya. Ada bilik khusus untuk layoutnya juga berubah dari layout yang biasa kita laksanakan di dalam coblosan TPS, layoutnya juga berubah dan sebagainya. Jadwal waktunya juga diatur. Jadi orang datang juga jadwal waktunya diatur. Nah, ini harus kita sosialisasikan bersama-sama dengan para penyelenggara ini agar hak konstitusi ini bisa diberikan pada seluruh masyarakat. Gitu. Baik Pak Jonathan, mohon maaf saya tahan terlebih dahulu karena kita akan bersama-sama mengikuti azan maghrib terlebih dahulu. Pemirsa nanti akan kembali bersama kami dalam dialog khusus. Ya, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk pemirsa yang menjalankan ibadah sholat maghrib dan kita kembali lagi dalam dialog khusus. Mungkin saya langsung saja ke Pak Jonathan tadi Pak ya, sempat terputus Bapak begitu. Ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak? Jadi pada prinsipnya meskipun kita di tengah pandemi, situasi pandemi COVID ini, tetap kita harus yakinkan pada masyarakat bahwa hak konstitusi masyarakat, hak suara masyarakat itu sangat penting di dalam prosesi pergantian pemerintahan di 19 kabupaten kota ini. Dan itu adalah pergantian yang secara konstitusional. Artinya silakan dilaksanakan itu dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat. Ini harus kita laksanakan betul bahwa Anda datang ke TPS itu aman. Anda bisa gunakan hak konstitusi Anda itu dengan aman, ya gitu kan. Dan bagi mereka juga yang terkena COVID atau mengadakan isolasi di rumah, itu pun hak konstitusinya juga tetap bisa dilakukan. Masih boleh memilih ya Pak ya? Masih tetap bisa memilih saya kira. Jadi ini yang harus kita yakinkan pada masyarakat bahwa suara hak konstitusi Anda itu sangat penting sekali di dalam prosesi pergantian kepemimpinan yang ada di 19 kabupaten kota ini. Itu yang harus kita dorong bahwa harus kita yakinkan pada masyarakat bahwa ini sangat penting dari seluruh segmen saya kira ya. Mulai milenial yang penting punya hak hak pilih ini. Dan itu adalah tugas pemerintah. Salah satu tugas pemerintah untuk itu. Artinya walaupun ada pandemi seperti ini bukan menjadi hambatan untuk seluruh masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya Bapak begitu ya. Dan jangan sampai karena kita pandemi ini malah justru tingkat partisipasinya turun. Ini kan sayang. Karena takut atau mungkin enggan begitu ya. Enggak, jadi sorotannya sih bukan karena takut. Memang seseorang yang kena pandemi kan memang harus mengisolasi diri di rumah ataupun di rumah sakit. Mungkin kita ke teknis ya Pak ya. Kalau untuk yang
mungkin barangkali ada yang mau membantu menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan dari masyarakat, kalau misalkan seseorang penderita yang terinfeksi COVID-19 itu bagaimana teknis memilihnya? Mungkin ada yang dari Mungkin dari KPU Provinsi Jawa Timur, Pak Hairul Anam, monggo Bapak. Jadi prinsipnya memang hak memilih itu adalah hak konstitusi pribadi ya, dan itu harus terlindungi dan harus difasilitasi. Maka dalam kondisi apapun KPU juga akan melakukan fasilitasi terhadap pemilih sepanjang kemudian sesuai dengan regulasi. Terkait kemudian misalkan ada pemilih yang terindikasi positif COVID ya, itu tetap kita fasilitasi, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kalau di rumah sakit, maka nanti akan kita kawan-kawan KPPS ya 1 jam sebelum selesai akan masuk ke rumah sakit mendatangi pemilih yang bersangkutan. Kalau kemudian yang di rumah ya, yang di rumah ini tentu juga sama, jam 12 ke atas kemudian kita datangi ke rumah yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilih dengan catatan disetujui dan disepakati oleh pengawas TPS dan saksi. Jadi kalau kemudian tidak disepakati oleh pengawas TPS maupun saksi, maka petugas kami tidak boleh untuk datang ke rumah yang bersangkutan. Jadi itu syaratnya. Jadi sepanjang kemudian disepakati para pihak, maka kawan-kawan KPPS akan tetap datang ke rumah yang bersangkutan untuk diberikan hak pilih. Tetap pakai kertas, tetap pakai kotak suara? Iya. Sebelumnya memang kami meminta kawan-kawan di bawah untuk koordinasi dengan kawan-kawan satuan tugas COVID ya, untuk mengetahui peta sebaran kawan-kawan masyarakat yang terindikasi COVID. Lah, kami juga menyediakan di tempat-tempat yang memang ada pasien COVID, kita sediakan baju hazmat. Ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa pilkada ini adalah pilkada yang tidak seperti biasa memang ya. Jadi paling tidak dengan pilkada ini kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam setiap tahapan selalu kita cantumkan terkait protokol COVID, terkait himbauan melawan COVID dan sebagainya. Kemudian dalam setiap tahapan, setiap pelaksanaan kita juga memastikan semuanya juga melalui protokol COVID. Semua petugas kita bahkan ya kemarin kami sudah melakukan rapid test terhadap kurang lebih 55.000 orang petugas. Kita pastikan petugas kita juga non reaktif, artinya terbebas dari COVID. Selain itu juga kita membekali dengan 11 APD yang lain ya. Jadi mulai masker, face shield, kemudian semua kita bekali pada petugas. Dan khusus nanti ketika di TPS ya, kami juga akan menyiapkan sarung tangan plastik untuk semua pemilih ya. Kemudian juga kita siapkan masker juga ya. Di samping kemudian di undangan kita sampaikan agar memakai masker. Kalau ada pemilih yang tidak pakai masker, ini kita berikan masker. Nah, jadi ini beberapa hal. Kemudian kalau kemudian ketika masuk ke TPS kita ada termogan juga. Ketika sudah di atas 37,3%, 37,3 derajat, maka yang bersangkutan kita arahkan ke bilik khusus ya. Jadi kita punya bilik reguler 2 bilik, ada bilik khusus untuk bagi mereka yang temperaturnya di atas rata-rata. Jadi ini beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka untuk menjamin bahwa perasaan pilkada ini mudah-mudahan tidak membuat ada klaster baru, klaster pilkada ya untuk COVID. Artinya persiapan dari KPU sendiri untuk menyikapi adanya COVID di pemilu kada nanti sudah cukup primpun Pak ya? Iya, sudah dipikirkan lah masa-masa bagaimana teknisnya juga sudah pasti sudah di-prepare. Benar. Ya. Kemudian bagaimana juga nanti pengawasan dari Bawaslu Pak supaya itu berjalan dengan sesuai dengan yang sudah direncanakan begitu ya. Kita akan bahas nanti selanjutnya di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog khusus yang dipersembahkan oleh Bakesbang Polda Jawa Timur. Menuliskan garis
kembali bersama kami dalam dialog khusus pemirsa yang dipersembahkan oleh Bages Pambol Jawa Timur dengan tema peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur. Tentunya kalau peran serta dari masyarakat karena keterbatasan COVID ini, masyarakat seharusnya diberikan banyak sekali informasi dan melalui wadah ini begitu ya. Terutama itu, Ren. Benar. Jadi jangan sampai ada muncul kekhawatiran baik dari masyarakat yang akan memilih maupun petugasnya. Itu jangan sampai ada kekhawatiran jangan-jangan lah seperti itu toh. Biar tidak terjadi kekhawatiran dan tetap bisa menggunakan hak pilihnya bagi siapa saja yang terkena COVID maupun yang tidak terkena COVID, maka di sini akan kita kupas ya, Pak Jun. Gimana Pak Jun kalau teknisnya Pak Jun, terutama yang apa ya, agar masyarakat betul-betul yakin lagi bahwa ini aman gitu. Mungkin bisa dijawab dengan Pak Andi. Oke, iya. Jadi sebetulnya kalau kita cermati beberapa tahapan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan KPU kemarin, itu sebetulnya masyarakat nggak perlu takut ya. Jadi misalnya pada saat verifikasi faktual calon perseorangan, itu kan harus datang satu persatu. Ternyata tidak ada laporan bahwa di situ timbul persoalan COVID. Nah ini menurut saya, bagi kami sebetulnya ini hasil verifikasi faktual itu yang harus disampaikan, karena muncul di Jawa Timur sementara 2 ya calon perseorangan itu di Jember sama di Lamongan. Saya pikir peran media juga harus memberitakan yang begitu. Karena itu sekarang kan tidak sampling. Jadi harus berapa KTP dicek betul kan begitu. Nah, yang kedua kami amati kan juga berkaitan dengan coklit kemarin. Pendataan data pemilih itu kan jelas sekali. Itu kan juga harus datang ke rumahnya satu persatu, dan ternyata juga tidak ada laporan bahwa dari hasil pemeriksaan timbul persoalan klaster baru, tidak ada. Jadi publik sebetulnya dengan mengamati 2 tahapan yang sudah dilakukan itu sebenarnya harus yakin bahwa sebetulnya dengan proses yang sudah berjalan ini kita tidak perlu lagi memang nggak boleh sembrono ya, tetap menggunakan protokol kesehatan itu, tapi tidak perlu lagi ada ketakutan untuk menggunakan hak suaranya. Itu pengamatan kami ya, dari hasil kami turun di beberapa kabupaten seperti itu. Benar. Berarti di sini memang peran media sangat penting sekali. Betul. Karena masyarakat mendapatkan informasi lagi-lagi dari media karena keterbatasan ruang gerak begitu ya karena pandemi ini. Kalau dari Pak Ainur sendiri bagaimana Pak media itu menjaga netralitas tersebut Bapak? Yang pasti media itu kan punya fungsi pendidikan, punya fungsi kontrol sekaligus fungsi ekonomi bisnis ya, terutama dalam konteks Pilkada ini. Dengan fungsi-fungsi itu media mencoba menyeimbangkan, gitu loh. Meskipun media tidak selalu berpikir soal ekonomi bisnis. Dalam konteks misalnya memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan Pilkada di era COVID-19 itu, saya kira media bisa mengambil narasumber-narasumber yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya integritas, punya pengalaman gitu, experience yang memang pas dengan persoalan COVID itu sebagai produk informasinya, sebagai produk jurnalistiknya itu loh. Itu yang saya kira sudah cukup lama dilakukan oleh media, karena ini merupakan fenomena baru ya. Jadi media tidak perlu taruhlah ditunggu komando dari Pak Anam KPU, dari Pak Jonathan Bages Pambol, dari Dewan ataupun dari Bawaslu, tapi media selalu mencoba berpikir kreatif, menuangkan ide-ide baru yang memang bisa dieksploitasi dan bisa diproduksi sebagai satu produk jurnalistik di banyak platform media. Jadi kategori media itu kan hakikatnya ada 2. Satu adalah media mainstream yang kita kenal, media cetak, radio, televisi, online. Yang kedua adalah media sosial. Meskipun media sosial itu tidak diatur dalam undang-undang pers, tapi kecenderungan pertumbuhannya di Indonesia itu luar biasa. Ya. Saya kira informasi terakhir tahun 2019 pengguna media sosial di Indonesia itu sekitar 150 juta. Dari 150 juta itu 130 juta itu adalah pengguna media sosial yang sangat dinamis. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan media sosial itu dengan smartphone, dengan mobile phone gitu loh. Jadi bisa kemana-mana, mereka bisa melakukan proses interaksi, komunikasi dengan media sosial. Dan satu catatan yang terkait dengan media mainstream, di era pandemi ini trennya juga naik. Tren pembaca, tren back view misalnya di media online, tren pemirsa.
tren pendengar di radio itu naik karena apa? Orang lebih banyak stay di rumah daripada melakukan aktivitas produktif di luar gitu. Meskipun ini yang tidak kita harapkan, aspek bisnisnya memang jeblok. Kita jujur aja, makanya orang-orang media tentu berharap berkah dari momentum ini, momentum pilkada gitu loh. Aturannya tolonglah Pak Anam, Pak Bawaslu itu jangan terlalu ketat dalam konteks ekonomi bisnis media, relasinya dengan politik. Karena kalau media mainstream ini tidak berkembang, surut, mengecil, bahkan mati. Tidak mungkin pendidikan politik pada rakyat yang mencerdaskan itu kita serahkan kepada media sosial. Karena apa? Di media sosial itu tidak ada proses klarifikasi, tidak ada proses verifikasi, dan tidak ada proses konfirmasi. Kemudian kalau pengawasan dari Bawaslu sendiri, Bapak nanti melihat adanya peran media yang seperti ini untuk sebagai corong informasi ke masyarakat, itu seperti apa? Kemudian tadi juga menyikapi informasi dari Pak Anam begitu karena ada pandemi COVID-19 seperti ini. Kemudian pengawasan terhadap petugas yang ada di lapangan supaya mematuhi protokol itu seperti apa, Bapak? Iya, jadi pada tahapan pelaksanaan pilkada ini ada sekitar 3-4 tahapan yang mengharuskan adanya kontak fisik antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat atau peserta pemilu dengan masyarakat. Tadi sudah disebutkan oleh Miss A berkaitan dengan verifikasi faktual, kemudian dari proses pencocokan dan penelitian data pemilih, kemudian nanti di bulan akhir September juga akan ditemui kegiatan kampanye yang sepertinya masih dibuka ruang untuk pertemuan tatap muka dan lain sebagainya. Masih boleh Pak itu kampanye kemudian tatap muka? Ada tahapan pungut dan hitung yang mengharuskan ada kontak fisik ya masyarakat. Nah, ini dari evaluasi kami, catatan kami selama tahapan verifikasi faktual perseorangan itu masih ditemukan beberapa kendala, misal kelalaian atau sedikit mengabaikan ketaatan pada pakai masker, menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa kendala terkait dengan misal di Kota Blitar ada Yonif itu yang tidak boleh penyelenggara itu interaksi sama warga di sekitar situ, sehingga harus diambil langkah-langkah diskresi oleh penyelenggara, yaitu misal dicoklit dengan media daring, dengan Zoom, dengan WA, itu yang kemudian harus mudah-mudahan nanti mari kita tingkatkan kesadaran terkait dengan prosedur kesehatan untuk mencegah COVID ini agar di tahapan krusial kampanye dan pungut hitung bisa kita minimalkan penyebaran COVID-19. Harapan bersama seperti itu tentunya ya, karena sekarang keterbatasan ruang gerak juga begitu. Pemirsa, kami akan membahasnya lebih lengkap lagi di segmen berikutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam dialog khusus yang dipersembahkan oleh Bagas Bangmol Jawa Timur. Sudah banyak sekali antisipasi dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah nantinya akan berjalan dengan lancar. Tentunya yang kita bahas hari ini dalam dialog khusus yang dipersembahkan oleh Bagas Bangmol Jawa Timur dengan tema peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Timur. Yang penting bukan hanya lancarnya sih Loren ya, tapi sesuai dengan impres yang sudah ada, protokol kesehatan. Nah, ini saya juga mau tanyakan ke Bapak-bapak yang ada di sini begitu ya. Ini ada Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang protokol kesehatan, di mana ada sanksi Bapak bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut. Jangan-jangan hal tersebut nanti akan semakin membuat masyarakat takut Bapak. Gimana itu Pak? Bisa dijawab dengan Bawaslu mungkin? Iya, jadi berkaitan dengan penyelenggaraan teknis pemilu itu memang beberapa hal harus memperhatikan. Memang bukan suatu hal yang mudah memadukan antara standar protokol kesehatan dengan prosedur administrasi penyelenggaraan pemilu, di mana ada beberapa hal yang kiranya di lapangan itu sulit diaplikasikan. Contoh ketika penyelenggara pemilu itu diharuskan pakai masker,
masker, face shield, terus kemudian sarung tangan. Ternyata di beberapa titik itu ditemukan malah warga itu enggan membuka pintu pada penyelenggara pemilu karena takut dianggap pasien COVID. Nah itu temuan-temuan di lapangan dan sehingga mungkin kegiatan di edukasi dari pemerintah melalui Kesbang di tingkat kabupaten kota maupun provinsi itu saya rasa penting untuk agar masyarakat itu sudah tahu bahwa ini ada petugas penyelenggara pemilu yang memang ketentuannya saat ini diharuskan pakai standar sarung tangan, face shield, masker dan harus bawa hand sanitizer. Alat tulisnya itu tidak boleh bergantian dan beberapa hal yang lain untuk mencegah penyebaran virus COVID itu. Artinya walaupun ada impres ini ketika masyarakat sudah mematuhi aturan yang telah ditetapkan tadi, nggak usah perlu takut begitu ya, karena sudah sesuai dengan standar protokoler kesehatan seperti itu. Kalau Pak Jonathan sendiri di segmen terakhir ini Bapak, agar masyarakat itu minatnya meningkat untuk dapat melakukan menggunakan suaranya dalam pemilu kada nanti, seperti apa Bapak pesannya ke masyarakat? Datanglah ke TPS, yakinilah bahwa pilkada ini aman. Pilkada aman. Protokol kesehatan ini dilaksanakan dengan sangat baik oleh penyelenggara. Datang dengan penuh kegembiraan ke TPS dan gunakan suara Anda. Karena ini 5 tahun 1 kali. 5 tahun 1 kali, begitu ya. Kemudian dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, singkat Bapak Andi Firasadi, monggo Bapak. Jadi kalau melihat dari 19 yang akan menyelenggarakan pilkada ini nanti kan hanya sekitar 3 kabupaten kota aja yang mampu di angka 70% kan begitu. Oleh karena itu harapan kami tetap aja harus datang ke tempat ke TPS, tetapi jangan sampai salah pilih ya. Karena sebetulnya masyarakat juga sudah tahu lah atau pelajari rekam jejak calon tersebut. Jangan sampai nanti seperti pilkada tahun 2015 bagaimana ada 14 kepala daerah yang harus ditangkap sama KPK. Jadi jangan sampai salah memilih karena itu nanti juga akan membuat nasib para pemilih itu menjadi tidak bagus. Itu aja. Terima kasih. Kemudian dari Pak Anam, monggo silakan Bapak. Ya, kalau kami ingin menyampaikan dan memastikan kepada publik, kepada masyarakat Jawa Timur khususnya bahwa seluruh proses tahapan pemilihan yang kita selenggarakan ini sudah menggunakan protokol COVID. Artinya kita ingin memastikan bahwa pilkada ini aman. Jadi silakan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya, bisa mengikuti berpartisipasi, tidak hanya menjadi pemilih sebenarnya. Kita mendorong masyarakat juga ikut menjadi bagian dari penyelenggara, menjadi anggota KPPS misalkan. Kita berharap karena kami besok kita membutuhkan kurang lebih 500.000 petugas untuk kita rekrut menjadi petugas KPPS. Dan semua petugas KPPS kita rapid, kita berikan APD secara lengkap, kita pastikan insya Allah aman semua. Aman. Singkat kemudian dari Pak Ainur Rohim, Ketua PWI Jatim, monggo silakan Bapak. Singkat Bapak. Percayakan kepada media mainstream terkait dengan pendidikan politik non formal kepada masyarakat. Karena di media mainstream itu ada mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan yang memang diatur oleh undang-undang. Di situ juga ada kode etik jurnalistik yang memang harus dipatuhi. Betul. Beda dengan media sosial, pertanggungjawabannya adalah bersifat personal atau individual. Dan yang paling penting sekali lagi saya tegaskan, di media sosial tidak ada klarifikasi, tidak ada verifikasi dan tidak ada konfirmasi. Sehingga orang siapapun bisa memproduksi informasi untuk disampaikan kepada publik meskipun itu tidak akurat. Baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak begitu ya atas waktunya juga informasi yang disampaikan ke masyarakat. Kita harus berhenti sampai di sini dulu untuk dialog tema hari ini pemirsa, dan tentunya informasi bagi Anda, kami mengajak Anda jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 gunakan hak pilih Anda untuk mencoblos calon wali kota dan juga bupati yang tentunya kompeten, cerdas, jujur dan juga adil. Dan jangan khawatir, Anda semua petugas dan Anda para pemilih dijamin keamanannya dan semua dalam aturan protokol COVID. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Lauren Agnes dan juga rekan saya, Cak Bagus. Sampai jumpa.